Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini dan kami mohon maaf karena video yang depannya itu kepotong, jadi kami ganti di video yang pertengahan ya. Enjoy this video. Itu lumayan profesional. Nah, karena dia bekerja sendiri, akhirnya dia selalu membanting tulang untuk bekerja nonstop, yaitu ya mereka bekerja 20 jam setiap harinya selama 1 minggu untuk project yang mungkin nilainya akan gede gitu. Nah, nanti kita akan geser ke kuadran sebelah kanan, yaitu ada B dan I. B itu sebagai business owner dan I sebagai investor. Business owner, apa bedanya dengan yang self-employed? Yang paling berasa adalah poin pertama, yaitu terkait sistem. Kalau di business owner, dia ini misalkan konteksnya adalah bengkel motor ya. Si business owner ini dia punya banyak bengkel motor. Kenapa bisa banyak? Karena dia itu punya sistem kerja. Di dalamnya itu ada delegasi pekerjaan, sehingga tidak harus si owner bisnisnya itu mengerjakan hal-hal kasar gitu. Si owner bisnis itu bisa mengerjakan hal-hal yang sifatnya dia lebih strategis. Nah, sangat berlawanan dengan yang self-employed, bahwa di self-employed itu berpikir orang itu selalu lebih buruk daripada gue itu paling jago. Kalau di bisnis owner itu justru sebaliknya. Kita selalu menganggap bahwa orang lain itu jauh lebih pintar. Karena itu, kita pekerjakan orang yang lebih expert di bidangnya, sehingga bisa menghasilkan produk atau jasa yang jauh lebih berkualitas. Nah, kalau investor, ini prinsipnya adalah make money using money. Memang untuk sampai ke tahap ini itu nggak ujuk-ujuk atau nggak tiba-tiba, karena di sini butuh capital gitu, di sini butuh modal, yaitu berupa uang. Karena prinsip di sini adalah uang eh, bekerja untuk kita dan akan menghasilkan uang baru lagi, di mana artinya pekerja itu akan bertambah. Nah, terus kalau kita lihat dari kepemilikan usaha, itu kayak bisa kita lihat bahwa employee ini dia punya pekerjaan, sedangkan self-employed itu dia memiliki pekerjaan. Punya dan memiliki, ini kayak sangat beda tipis gitu, punya dan memiliki. Kalau punya, itu kayak, oh ya aku punya gawe kok, gaweku ini gitu. Nah, misalkan memiliki, ini memang dia tuh having gitu. Dia sebagai pemiliknya, sebagai ownernya, dia punya tanggung jawab di situ. Kalau dia bangkrut, ya udah akhirnya dia tidak punya pemasukan gitu. Nah, sedangkan kalau sekedar punya pekerjaan, ya dia pasti akan gaji aman gitu, digaji oleh instansinya. Nah, kalau yang kuadran sebelah kanan, ini si business owner itu dia punya sistem dan orang yang bekerja untuk dia. Nah, kalau yang investor jelas uang itu yang jadi pekerjanya gitu. Next. Tadi kalau kita lihat di kuadran 4 yaitu investor atau I. Jadi apa sih tujuannya? Tujuannya cuma satu, yaitu untuk kita bisa mencapai financial freedom. Next. Bagaimana caranya kita bisa sampai ke financial freedom? Kalau menurut Robert Kiyosaki, itu cuma bisa diakses oleh satu jalan, oleh satu kuadran, yaitu sebagai investor. Lainnya itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Bayangin aja, selain dari kuadran investor, itu mereka masih bekerja secara aktif, bukan pasif. Kalau investor itu dia bekerja secara pasif, jadi mau gimana pun keadaannya, itu uang akan bekerja untuk dia. Yang bekerja keras, yang bekerja aktif adalah si uang-uang yang mereka punya. Karena orang-orang ini dia mendefinisikan uang sebagai pekerja mereka. Uang akan bekerja untuk dirinya sendiri, untuk menghasilkan uang baru, artinya mereka akan menghasilkan pekerja baru. Nah, di sini yang membuat bahwa financial freedom itu cuma bisa diakses oleh para investor, walaupun kayak mereka sedang sakit parah di rumah sakit, duit tetap jalan, tetap kerja untuk dia. Gitu. Next. Nah, kita berikutnya akan masuk ke investasi pasar modal di Indonesia. Next. Nah, jadi kalau
teman-teman lihat di sini tuh ada beberapa jenis-jenis instrumen investasi, yaitu ada saham, deposito, obligasi, properti, emas, dan reksadana. Kenapa aku sebut reksadana ini terakhir? Karena mungkin teman-teman yang udah pernah berkecimpung di sini, itu misalkan teman-teman buka aplikasinya reksadana, itu nanti di dalamnya itu ada saham juga, terus ntar ada obligasi, ntar ada pasar uang gitu. Nah, bedanya sama yang dituliskan di layar ini, saham saham yang terpisah ini, itu apa gitu bedanya sama kenapa sih harus dipisahin sama reksadana kalau di grafik yang ini ya. Jadi memang benar adanya bahwa dalam reksadana itu dia punya instrumen tiga, yaitu ada saham, obligasi, dan pasar uang. Bedanya dengan saham yang di sini adalah kalau kita masukkan dana kita di reksadana, artinya kita percayakan uang kita kepada MI atau manajer investasi di reksadana yang kita percaya gitu. Dan artinya itu ada fee 0, sekian persen untuk si MI-nya tersebut. Dan jika kita masukkan ke saham atau obligasi yang di sini tertulis, itu sebenarnya saham individual, obligasi individual. Jadi itu pure dari kita yang menganalisis sendiri, kita yang menentukan sendiri, kita yang memperhitungkan sendiri kira-kira kita akan masuk di mana. Sedangkan kalau di reksadana itu sudah dibikin resume oleh si manajer investasinya. Makanya kalau kita lihat dari kondisi kita, biasanya untuk pemula itu sangat direkomendasikan untuk masuk di reksadana terlebih dahulu. Untuk paling enggak itu melihat kayak pergerakan harga, gimana sih kayak cara kita buy dan gimana cara kita jual. Paling dari itu dulu awalnya. Beda sama saham. Kalau saham itu benar-benar real time dan fluktuasi harga itu berjalan setiap hari dari hari kerjanya ya Senin sampai Jumat. Dan kita artinya harus bertanggung jawab penuh gitu atas apa yang kita pilih. Jadi kalau saham itu dia merupakan investasi dengan membeli surat berharga saham yang merupakan bukti kepemilikan atau atas suatu perusahaan. Sedangkan kalau deposito ini yang kayak kita sering lihat di bank, yaitu kita taruh duit kita didepositikan di bank dan biasanya ada kurun waktu tertentu kayak wah ini harus disimpan selama misalkan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Nah itu baru bisa diambil ketika masa tenggat tersebut itu selesai gitu. Dan deposito itu biasanya berdasarkan returnnya sebesar 5%. Kalau saham itu biasanya dari 5 sampai 10% sampai 15% lah kurang lebih. Ini tergantung kemahiran kita dalam analisanya nanti. Nah, kalau obligasi itu ke surat berharga utang biasanya. Nah, kalau properti ini juga unik karena properti juga dia memiliki nilai yaitu selisih harga. Jadi capital gain. Capital gain itu istilahnya kayak misalkan kita beli properti itu sekarang di tahun 2021, lalu kita jual properti tersebut 20 tahun kemudian di 2041, itu harganya kan udah sangat jauh berbeda. Ada kenaikan biasanya itu ya sekitar 2 sampai 10% setiap tahun tergantung wilayahnya ya kan. Nah, selain kita dapat capital gain dari selisih harga jualnya, pas dulu kita beli berapa terus kita jual berapa, kan kita dapat keuntungan tuh. Plus kalau disewakan, artinya kita juga punya uang sewa. Nah, itu sangat menarik gitu untuk jadi sarana investasi kita juga. Nah, kalau untuk emas itu sebenarnya bagi aku ya, ini mirip-mirip dengan deposito karena prinsipnya adalah untuk menjaga inflasi. Karena kurang lebih kenaikannya dia akan mirip-mirip gitu value-nya. Nah, terus kelebihan dan kekurangan dari instrumen investasi. Kayak misalkan deposito. Kelebihannya, untungnya itu pasti yes, jelas. Karena dia itu akan fix dapat di awal dibilang bahwa misalkan Anda deposito di sini, kalian akan mendapat return sebesar 5%. Dan itu kayak fix akan dapat 5%. Misalkan teman-teman udah melewati masa misalkan setahun gitu. Nah, kekurangannya adalah ya ini, dana bisa cair ketika tenor berakhir. Jadi teman-teman itu nggak bisa tiba-tiba cabut di tengah. Misalkan tiba-tiba cabut, teman akan rugi karena bakal dapat istilahnya punishment gitu. Terus kalau di saham itu keuntungannya ini tergantung kepada persentase kepemilikannya dan kerugiannya itu pengembalian tidak menentu. Jadi kalau di saham juga ada istilah ARB dan
ARA ini sebenarnya jadi pengaman gitu buat teman-teman investor yang masih pemula, karena biar nggak kagetan, ARB itu auto reject bawah, sedangkan ARA itu auto reject atas. Jadi kalau ARB auto reject bawah itu menunjukkan bahwa ada penurunan harga, dan itu dipatok misalkan lagi jeblok sejeblok-jebloknya itu maksimal 7% dalam sehari. Jadi misalkan udah mentok sampai turun 7%, itu akan terfreeze. Kita nggak bisa transaksi di hari tersebut. Kita misalkan mau transaksi, kita harus menunggu di hari berikutnya. Nah, kalau ARA sebaliknya, ada batas maksimal kenaikan dalam sehari. Kayak contoh misalkan kemarin Bukalapak ya, Bukalapak kan IPO. Nah, terus di hari pertama dan hari kedua itu langsung ARA sebesar 25%. Dan pada saat udah mentok di angka 25%, pasar saham itu buka jam 9 pagi, dan jam 9 lebih sekian detik itu udah tutup, udah penuh untuk yang buka itu, karena udah mencapai batas arahnya, udah mencapai 25% gitu. Untuk perhitungannya berapa persennya untuk arah itu sebenarnya ada detailingnya. Cuma yang aku tahu kalau untuk ARB-nya itu memang mentok maksimal banget di angka 7%. Makanya biasanya itu 6,9 sekian persen gitu. Nah, kalau untuk reksadana itu kelebihannya jelas, uang itu akan diputarkan dan keuntungan itu bakal buat kita. Kita juga mudah karena yang bakal analisis itu teman-teman dari manajer investasi. Tapi kekurangannya adalah jelas kita akan dapat potongan gitu, karena ya ada orang yang kita pekerjakan yaitu si manajer investasi. Akan ada sebagian uang kita akan masuk ke mereka gitu. Nah, kalau obligasi ini keuntungannya adalah seperti ya deposito itu hasilnya itu lebih dinamis gitu. Sedangkan kekurangannya takutnya ternyata kemakan inflasi juga gitu setiap tahunnya. Nah, sebenarnya juga ada cryptocurrency dan P2P lending, tapi ini mungkin untuk tambahan pengetahuan aja. Kalau cryptocurrency ini kalau menurut aku lebih cocok untuk trading. Jadi untuk apa ya? Kalau untuk investasi menurutku agak agak gimana gitu ya, karena terlalu banyak dramanya di dalamnya dan sangat mudah digoreng-goreng menurutku. Jadi kalau teman-teman memang mau masuk ke cryptocurrency ya rekomendasinya adalah silahkan untuk trading itu, manfaatkan selisih harga jualnya. Dan ingat di cryptocurrency itu sangat berisiko karena di dalamnya itu nggak ada ARB, batas ARB dan batas ARA. Jadi teman-teman mau dibanting sampai 50%, mau sampai 90%, atau sampai tiba-tiba delisting atau hilang, duit kalian tuh hilang 100%, itu bisa banget di kripto dalam waktu sekejap gitu. Atau misalkan naik pun itu bisa juga nyampe ribuan persen gitu. Kayak aku pernah juga di kripto pernah dapat gain sampai 700% itu juga pernah, terus pernah dibanting juga sampai 50% itu juga pernah gitu. Jadi ya memang menurutku ini lebih cocok untuk trading sih. Nah, kalau investasi itu lebih rekomen di saham. Next. Nah, ini adalah elemen dalam persahaman. Jadi kita bayangkan sama aja kayak misalkan kita masuk ke pasar tradisional, kita juga di situ bakal ketemu yang namanya penjual, kita bakal ketemu yang namanya pembeli, kita bakal masuk ke suatu pasar ya kan yang tadi aku udah bilang marketnya, dan di situ juga biasanya ada broker-broker gitu, perantara-perantara, biar harganya mungkin bisa dinegosiasikan lebih bagus lagi biasanya. Nah, kalau dalam kasus kita investasi di saham, itu penjual yang berlaku sebagai penjual itu perusahaan-perusahaan yang IPO. IPO itu initial public offer. Jadi pertama kali si saham tersebut itu dipasarkan untuk umum dan kita bisa beli lewat sekuritas tertentu gitu, lewat broker tertentu. Nah, kalau yang non IPO itu bisa kita dapatkan lembar sahamnya itu melalui mekanisme tertentu di perusahaan terkait. Jadi kita harus datang ke perusahaannya, kita lewat dalam tanda kutip biasanya itu belakang gitu. Nah, biasanya kayak untuk kita membeli suatu saham itu bentuknya adalah lembar saham dan satu lot gitu. Satu lot itu artinya 100 lembar saham. Kita nggak beli harga satu lembar tok, itu nggak bisa. Kita harus minimal beli itu satu lot, yaitu 100 lembar saham. Nah,
nanti tadi kan penjual ya. Kalau pembeli yaitu kita gitu sebagai investornya atau si pemilik modal. Nah, nanti itu ada investor retail dan ada investor gede. Nah, kalau kayak kita nih yang masih bocil-bocil istilahnya ya udah kita terkategori sebagai investor retail lah yang modalnya itu masih terbatas. Sedangkan kalau yang investor yang gede-gede itu dalam tanda kutip cukong-cukong, biasanya dia tuh langsung masuk kayak ribuan lot atau ratusan ribu lot gitu. Angkanya tuh udah kalau dirupiahkan tuh MM-an biasanya. Nah, lalu yang berlaku sebagai pasarnya yaitu BEI atau Bursa Efek Indonesia IDX. Nah, untuk melakukan transaksi antara penjual dan si pembeli, kalau di saham itu wajib melalui broker, yaitu sekuritas. Karena si sekuritas ini dia bisa atau punya peran dalam menyeleksi apakah si pembeli ini itu layak untuk membeli saham. Karena ada aturannya siapa aja yang kayak boleh beli saham. Karena kayak contoh aja misalkan, oh dia harus berusia minimal 17 tahun, udah punya KTP, oh ada rekening bank, terus nanti harus bikin RDN, rekening dana nasabah dan sebagainya. Nah, itulah diurusin sama broker. Makanya broker di sini tuh perannya sangat penting, yaitu si sekuritas ini. Next. Nah, jadi ada indeks dalam BEI. Jadi kayak indeks saham itu sebagai ini ya, kayak ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Jadi sejauh ini sampai bulan ini itu ada total 37 indeks saham di BEI. Next. Ini adalah contoh-contohnya. Ya, jadi kegunaannya adalah jelas, yaitu untuk mengukur sentimen pasar. Lalu ini merupakan produk investasi pasif. Kenapa demikian? Karena jadi dalam indeks saham itu nanti ada isinya emiten-emiten tertentu. Kalau emiten itu biasanya kayak perusahaan, kita pengen misalkan pengen invest di BCA, ya namanya itu emiten BCA. Jadi isi dari indeks saham itu nanti akan ada opsi-opsi dari list emiten-emiten gitu. Nah, kenapa dikatakan sebagai produk investasi pasif? Karena dalam si emiten ini bisa masuk ke indeks saham tertentu itu punya kualifikasi, dan biasanya investor yang mau menjadikan ini sebagai passive income, dia kayak ada juga tipe yang sekedar lihat indeks sahamnya, kriteria untuk masuk ke indeks saham ini itu seperti apa, syarat-syaratnya apa, dia analisis cuma lewat situ. Nah, nanti kayak dia random aja gitu masukin ke emitennya apa aja, yang penting masuknya itu di indeks saham yang udah dia percaya gitu misalkan. Makanya dikatakan sebagai produk investasi pasif. Nah, terus jelas untuk benchmarking, jadi kayak contoh misalkan IHSG tiba-tiba kayak indeks saham gabungan itu lagi turun, ya udah artinya secara global, secara rata-rata total itu terjadi penurunan harga di semua lini lah. Tapi nanti mungkin ada beberapa lini yang memang dia masih hijau gitu. Lalu yang terakhir fungsinya itu untuk mengukur dan memodalkan return, risiko dan kinerjanya seperti apa. Next. Ya, ini adalah contoh indeks saham di BEI. Itu ada IHSG tadi yang aku bilang, yaitu indeks saham gabungan. Jadi dia itu akan dibagi oleh pembaginya adalah semua emiten saham yang tergabung di Bursa Efek Indonesia. Nah, terus ada IDX 80, LQ 45, IDX 30, JII, ISSI. Ini indeks ini kan tadi sebagai tolok ukur aja ya, sebagai semacam pembanding lah. Kayak misalkan aku kasih contoh yang LQ 45. Ini tuh kayak LQ itu berasal dari liquid 45. Artinya kalau LQ 45 itu saham yang punya likuiditas tertinggi, 45 teratas tertinggi gitu liquid. Nah, liquid ini artinya kan misalkan duit itu liquid. Kita tuh bisa ambil kapanpun, kita bisa tukarkan kapanpun. Dan kalau dalam analisis fundamentalnya misalkan dikatakan liquid, itu biasanya dia itu punya volume transaksi yang sangat besar. Nah, itu nanti bakal dipilih dari volume transaksi terbesar dengan ranking 45 teratas, itu bakal masuk di LQ 45. Dan nanti setiap dari indeks ini itu nanti akan ada kriterianya sendiri. Nanti bisa dilihat di slide berikutnya nih. Next.
Ya, ini contohnya nih dari ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, ini juga bakal dikasih detail. Ini teman-teman bisa lihat juga di eh, IDX, Bursa Efek Indonesia, itu bakal ketahuan bahwa ya ISS ini dia pertama kali diluncurkan kapan. Nah, terus kayak syarat-syaratnya apa aja nih, kita coba contoh yang di JII, Jakarta Islamic Index. Nah, ini terlihat nih yang di 4 poin di bawah. Contoh nih, saham syariah yang masuk dalam konstitusi indeks saham syariah, ISS ini yang di atas ya, telah tercatat sebagai selama 6 bulan terakhir. Nah, terus dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama setahun terakhir. Nah, bla bla bla, dan ini tuh keempat komponen ini tuh yang akan menjadi syarat emiten itu bisa masuk atau tergolong di indeks saham si JII ini. Makanya bisa aja ada trik juga bahwa teman-teman bisa analisa lewat syarat-syarat ini dan nanti teman-teman bisa random gitu pilih emitennya. Tapi itu menurutku kurang rekomen sih. Lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa analisa masing-masing dari emitennya, itu akan lebih bagus gitu. Next. Ya, ini adalah contoh yang tergolong di JII dan ISSI. Di JII itu yang sering kita lihat juga ada S Hardware, mungkin teman-teman tahu. Terus ada Adaro Energi, ada pertambangan, terus ada Unilever juga di bawah dan sebagainya lainnya. Teman-teman bisa bisa cek sendiri karena ini nggak mungkin dihafal, tapi kayak kalau kita tahu dia di bidang apa, mungkin kita bisa golongkan dia masuk mana gitu. Next. Lalu apa sih bedanya investasi saham dengan trading saham? Next. Nah, tools utama dalam analisis saham itu ada 3. Yang pertama itu ada fundamental analysis. Kalau fundamental analysis itu teman-teman biasanya ngecek kayak laporan keuangan perusahaan itu ntar bakal dianalisa. Kayak contoh misalkan ya logika sederhana lah, kayak misalkan perusahaan apa dia itu punya pemasukan seberapa banyak, terus dia itu punya pengeluaran untuk apa aja, seberapa banyak juga, dan utang dia itu seberapa banyak. Nah, itu kayak nanti bakal kita logiskan menurut kita, kira-kira logis nggak nih dengan pemasukan dia yang segitu, pengeluaran dia segitu, apakah bisa nutup nggak nih perusahaan itu untuk jalan. Dan terus kayak yang di share berapa, terus yang duit liquid yang dia pegang itu berapa, itu ntar jadi bahan pertimbangan juga. Ini mungkin logika sederhananya ini kayak gitu. Cuma nanti dalam praktiknya ini akan ada nemu bahasa-bahasa analyze-nya, apa book price value lah, apalah bla 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 gitu. Ini banyak nanti bisa nanti kalau udah detailing bisa nanti kita belajar ke situ. Nah, terus yang berikutnya adalah terkait technical analysis. Jadi kalau tadi fundamental itu kita analisa berdasarkan performa perusahaannya, kalau technical analysis itu lebih ke kapan sih waktu yang paling tepat gitu untuk kita masuk. Kalau fundamental tadi itu lebih ke, oh ya ini perusahaan bagus atau enggak. Itu sekedar itu. Dan ini biasanya untuk jangka panjang kalau yang kita main fundamental analysis. Jadi, oh yes, ini perusahaan bagus. Pokoknya entah harga berapapun, karena ini bagus, ya aku percaya aku masukkan di sini dan aku bahkan hold sampai ya udah jangka panjang gitu. Sedangkan beda kalau technical analysis. Kalau technical analysis itu lebih mendekatkan ke kapan sih waktu yang paling tepat untuk kita masuk, waktu yang paling tepat. Karena di situ bakal analisa grafik dari mulai hari per hari, jam ke jam, minggu ke minggu, ini tuh bakal kelihatan gitu. Dan yang terakhir itu ada news atau sentimen pasar, dan ini sangat berperan penting juga. Jadi misalkan udah ada sentimen pasar berbicara, yang namanya fundamental analysis, yang namanya technical analysis itu bisa aja nggak kepake dalam tanda kutip ya. Misalkan tiba-tiba ada perusahaan diserang informasi buruk atau ada kabar buruk perusahaan, biasanya itu nanti harganya langsung drop gitu. Jadi mau technical analysis mau gimana pun, karena udah ditampar dengan sentimen pasar, ya udah market itu nggak bisa apa-apa gitu. Next. Ya, jadi kalau trading saham itu sebenarnya lebih fokus ke selisih harga jual dan harga beli gitu. Atau bisa kita bilang, ini kita lihat pemasukannya itu dari capital gain mereka. Dan kalau trading saham itu kita relatif gunakan technical analysis. Berbeda dengan investasi, kalau investasi ini lebih fokus kepada fundamental perusahaannya atau emitennya.
dengan harapan itu akan berkembang di kemudian hari. Nah, pemasukan dari investasi saham, kalau investasi itu dari capital gain plus dividennya. Dan di sini bisa digunakan fundamental analysis. Next. Ya, ini step untuk mulai investasi. Yang pertama itu belajar dulu. Belajar dulu. Jangan sampai kita masuk ke dunia pasar modal tapi dengan kepala yang kosong. Ini sangat berbahaya, very very dangerous, berbahaya banget karena ya Kak, teman-teman tuh harus mempertanggungjawabkan uang yang udah kalian keluarkan gitu. Jangan sampai uang yang udah kalian keluarkan itu apa ya kayak hilang dengan sia-sia. Mending hilang dengan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan hilang yang sia-sia kita juga nggak tahu kenapa hilangnya gitu. Tapi kalau kita tahu hilangnya kenapa, nah itu bagus gitu. Artinya kita belajar dari situ. Nah, selain belajar, kita juga perlu kasih deadline ke diri kita sendiri. Kayak misalkan, oh aku bakal belajar selama sebulan nih, Pol. Nah, nanti kalau udah sebulan, jangan lupa kita harus benar-benar mulai gitu nantinya. Nah, terus yang kedua, itu kita perlu dalami yang namanya analisis fundamental dan analisis teknikalnya. Ini banyak sih buku dan video yang beredar di YouTube lah. Kalau aku tuh biasanya kalau fundamental itu ngikut Felicia. Felicia itu bagus tuh jelasinya. Bagus lah. Dia juga ada sertifikasi CFA kan. Nah, terus kalau technical ini juga lumayan banyak sih, ada Ryan Filbert, terus ya macam-macam sih. Nanti teman-teman bisa coba searching di YouTube, itu juga menurutku lumayan worth it banget karena kita nggak perlu bayar tapi kita bisa dapat ilmunya gitu. Ilmu yang sangat mahal menurutku. Nah, terus berikutnya adalah kita perlu cari tahu nih, profil risiko kita itu setinggi apa. Profil risiko setiap orang itu akan beda. Kayak contoh aja, misalkan kita lihat dari usia semakin kita tua, profil risiko kita itu akan semakin rendah. Kenapa? Karena semakin kita mendekati masa tua kita, itu risiko kita hidup itu semakin tinggi gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu ambil risiko yang tinggi dalam berinvestasi atau dalam memutar uang dalam berbisnis gitu. Karena jika kita sakit atau kenapa-napa, itu perlu backupan yang lumayan dahsyat gitu. Makanya biasanya kalau udah sepuh atau udah tua, itu biasanya profil risikonya itu akan semakin rendah. Terus yang perlu teman-teman lakukan lagi adalah kita harus memilih sekuritas mana yang akan menjadi broker kita istilahnya. Makanya kalau saranku teman-teman itu perlu bandingin minimal banget lah 5 top sekuritas di Indonesia. Teman-teman bisa ambil datanya dari IDX juga. Teman-teman tuh juga bisa lihat kayak perputaran duit di sekuritas tersebut itu berapa, terus transaksi hariannya seberapa banyak, itu bisa kelihatan semua dan teman-teman tinggal bandingkan aja di situ. Nanti selain itu teman-teman juga bisa bandingkan kayak harga nanti setiap kita jual itu berapa, harga setiap beli berapa, terus kayak pembukaan rekening pertama kita itu bakal dikenakan biaya berapa, apakah gratis, apakah minimal 10 juta, apakah minimal 100.000, itu beda-beda setiap sekuritas. Makanya nanti perlu kita sesuaikan lah dengan kondisi kita. Dan yang terakhir, oke, saatnya kita mulai sesuai dengan data yang tadi udah kita kasih di awal. Kayak misalnya tadi kita bilang 1 bulan, artinya di bulan berikutnya, tanggal yang tepat, kita mau nggak mau, kita ngerti nggak ngerti, kita pokoknya harus mulai dulu. Bayangkan kita selalu menunda-nunda bahwa, wah aduh kayaknya masih kurang ilmunya nih, belum siap. Aduh, menurutku kita bisa belajar dari kesalahan yang kita buat. Itu nggak masalah menurutku. Jadi mulai aja dulu, kalau teman-teman udah tadi berbekal, daripada kita harus menunggu dan nggak mulai-mulai, kita nggak tahu kapan kita mulai nantinya. Next. Oke, mungkin sekian dari aku yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa membuka mindset dan kepala teman-teman terkait investasi. Barangkali ada yang mau didiskusiin, monggo silakan aja, bisa kita tektokan aja di sini. So, thank you, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy investing, teman-teman. Terima kasih ya Bang. Baik, untuk teman-teman yang ada di sini, apakah ada yang ingin bertanya tentang investing saham seperti ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan?
sepertinya pada malu-malu nih Bang. Kayaknya pada apa namanya? Pada malu-malu buat tanya. Nah, tapi tadi di sini ada nih yang ngechat gue Bang, katanya sekuritas apa sih yang bagus untuk bisa memulai saham atau main reksadana? Menurut Abang kira-kira sekuritas apa nih yang bagus untuk bisa memulai untuk bermain saham atau reksadana tersebut? Aduh, kita nggak dibayar. Lu dibayarin sama sekuritas apa gitu? Jadi kita promosiin. Kagak sih bang. Coba, tapi direkomendasiin aja sih. Ya, oke. Ini statusnya adalah kita nggak ada afiliasi sama sekali ya. Aku nggak dibayar sama sekuritas apapun dan Arif juga nggak dibayar dengan sekuritas apapun gitu. Nah, kalau aku pribadi dulu pas awal banget, ini pas awal ya dulu ya, itu aku tuh pakai iPod, tapi iPod itu bukan yang, kalau nggak salah tuh ada dua iPod deh, iPod yang kompleks sama iPod yang sederhana. Kalau teman-teman baru awal banget, ya silakan gunakan iPod yang sederhana. Itu kayak menu-menunya tuh sangat singkat gitu, kayak ya udah sekedar jual beli, terus ya udah harga saham sekian, terus ada kategori ini, udah itu kayak simple. Kalau yang iPod yang tadi aku bilang kompleks itu kayak teman-teman bisa untuk analisa fundamentalnya di situ juga bisa. Terus teknikalnya jelas, kita bisa bikin grafik bla bla bla. Terus bakal ada berita-berita juga di situ, bakal dikasih tahu. Terus kalau di yang kompleks tuh ada apa lagi ya? Yang kompleks tuh sebentar. Ya, yang kompleks tuh, oh iya, ada fitur juga nih, kayak fitur misalkan kalau teman-teman seorang trader, itu kan kita gunakan biasanya analisis technical ya. Jadi kita harus tahu, kita pada saat kita klik buy, kita beli, kita harus tahu kapan kita keluar. Itu wajib banget. Nggak bisa kita buy sekarang jebret, terus kayak kita nggak tahu mau jual kapan nih. Wah, tunggu naik, tunggu naik. Oh, naiknya sampai seberapa? Kita nggak tahu. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus punya statement dari awal, kita akan beli di angka berapa dan jual di angka berapa. Entah itu nanti menggunakan metode apa, entah itu trading stop atau teman-temannya lah. Nah, kalau di aplikasi yang sekarang-sekarang, mungkin sebenarnya bukan cuma di iPod aja sih, di sekuritas lain kayak Ajaib mungkin juga bisa demikian. Jadi kayak ada auto buy dan ada auto sell biasanya. Jadi kayak kita udah analisa teknikal nih misalkan, wah ini bakal nyentuh sampai di harga terendah itu sekian di hari ini. Kita klik harga sekian, terus nanti bakal kita jual itu di harga sekian. Kita bisa setting di komputer ini, jadi kayak kita nggak perlu nungguin mantengin depan layar. Oke, wah udah di titik sekian kita buy, wah kita udah harusnya sell kita sell manual, itu udah nggak perlu lagi karena udah full ada programnya sekarang kayak gitu. Kenapa aku milih ini? Karena aku suka yang kompleks gitu. Karena aku tuh niatkan investasi pada awalnya emang untuk belajar sih, bukan untuk cari uang. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya kayak atau berharap bisa kaya dari investasi, jawabannya adalah big no. Karena teman-teman itu bisa kaya itu dari usaha aktif teman-teman awalnya. Nanti kalau teman-teman udah bisa menyisihkan sekian persen dari pemasukan teman-teman dan diinvestasikan dan akhirnya bergulung, barulah teman-teman bisa nikmatin. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba hari ini kita investasi terus kayak besok minggu depan bulan depan tiba-tiba kita jadi orang yang sangat kaya gitu. Itu nggak bisa gitu. Nggak bisa kayak gitu, teorinya itu nggak gitu. Kalau trading ya mungkin bisa aja kalau trading, karena itu kan juga trading itu kan kita kan mantengin kan, artinya itu kita bekerja secara aktif, ada effort dan waktu yang kita keluarkan gitu, makanya itu akan mendapatkan gain yang lebih banyak gitu dibandingkan dengan model yang ditinggal gitu istilahnya. Terus kan sebenarnya ada reksadana juga. Kalau aku tuh dulu awal pakainya ini sih kayak bibit gitu sih, kayak yang menu yang paling gampang dan di situ kayak ada tes-tesnya juga. Nanti juga kita bisa tahu profil risiko kita itu setinggi apa atau serendah apa di bibit. Terus itu kan karena zaman itu ajaib sekuritas itu masih banyak problem pada saat tahunku mulai ya. Kalau sekarang tuh kalau nggak salah udah bagus. Jadi kalau menurutku, kalau aku boleh rekomendasiin buat teman-teman yang masih awal mulai itu bisa pakai Ajaib sih dulu karena menunya menurutku gampang, lebih
manusiawi dibandingkan iPod. iPod kadang-kadang masih membingungkan, teman-teman itu masih banyak yang bingung. Kalau di Ajaib itu lebih manusiawi, plus di situ tuh udah bisa reksadana plus saham individual. Jadi sesuai dengan kebutuhan market di Indonesia sih menurutku sih. Itu udah best banget lah. Dan biayanya kalau nggak salah tuh paling murah di Ajaib. Nanti teman-teman bisa coba ini aja, komparasiin aja. Kayak misalkan kita beli saham di emiten X itu bakal kena berapa 0, berapa persen gitu. Nanti tinggal dibanding-bandingannya sama sekuritas lain. Cuma kalau setauku, seingatku ya, yang aku udah pernah lakuin itu paling murah itu di Ajaib. Itulah kenapa milenial itu banyak banget yang pakai Ajaib. Walaupun aku nggak pakai, tapi ya udah ini review jujur-jujuran aja gitu. Karena aku udah terlanjur pakai kan sebelum udah pakai yang lain sebelumnya. Tapi misalkan aku mungkin baru kenal sekarang, mungkin aku bakal pakai si Ajaib ini sih sebenarnya. Gitu, guys. Bang, ini juga ada yang nanya juga nih ke gue, tapi dia nggak mau disebutin namanya. Tapi Nah, betul. coba gue nggak tahu deh, coba gue sampein aja pertanyaannya. Dia nanya, bang, bisa nggak kalau main saham pakai analisis candle? Tadi kan abang sebutin bahwa ada tuh main saham ada analisis fundamental sama teknikal. Nah, coba abang jelasin analisis candle itu apa sih, bang? Oke. Jadi bukan bahasa itu, bukan analisis candle, tapi pada saat kita analisis teknikal, kita akan bermain candle di dalamnya. Gitu mungkin lebih tepatnya. Jadi misalkan ada yang tanya analisis candle bisa nggak nih buat? Ya bisa. Itu tuh karena dia tuh tergolong sarana atau analisis yang kita gunakan pada saat kita gunakan teknikal. Ini coba aku buka ini ya. Kayaknya aku pernah ngebedah buku terkait ini deh, yang teknikal deh. Sebentar. Oh, ternyata nggak aku save, ding. Iya, jadi iya, kalau candle itu bisa banget sih. Dan jujur aku juga salah satu yang lebih condong ke technical gitu. Ini sebenarnya kalau technical fundamental itu menurutku better, itu dua-duanya itu bisa. Jadi selain kita bisa memvaluasi, atau kita juga bisa nge-step bahwa perusahaan ini itu bagus ke depannya. Ini perusahaan itu performance-nya buruk. Plus kita juga bisa tahu kapan waktu yang paling tepat, titik yang paling tepat untuk kita masuk, biar kita tuh memaksimalkan keuntungan kita itu. Makanya kalau bisa dua-duanya. Nah, cuma kalau aku pribadi itu memang ini sih kayak lebih condong ke yang technical gitu, yang candle tadi. Yang candle itu kan lilin ya. Mungkin boleh aku ini kali, share screen kali. Boleh, bang, bentar ya. Ya, silakan, bang. Bentar ya. Ini zoomnya gimana? Bisa ya? Bisa, bang. Sorry, Langsung. masih di disable ininya, share screen-nya sama host. Oke, silakan, bang. Deh. Ya, bentar ya, aku coba cari ini berkas yang lama. Ini ada nih. Oke, sip, dapat. Ya, ini mungkin nggak bakal aku goreng lebih dalam lagi. Ini kayak buat ya sekedar pengetahuan aja ya. Nah, ini kan ya yang dimaksud tadi. Benar ya, nih. Betul, bang. Candlestick. Candlestick, ya kan? benar. Ya, jadi kalau kita berbicara candlestick itu akan sangat erat kaitannya dengan technical analysis. Dan sebenarnya penampilan kayak gini itu bukan cuma candle gitu. Ada bentuknya line, terus ada bentuknya juga bar, ini macam-macam. Nah, kebetulan ini tuh bentuknya lilin. Dan nah, kita sebenarnya perlu tahu dulu gitu.
kayak si candle ini dia tuh kayak punya struktur tubuh istilahnya. Struktur tubuhnya itu kayak kalau yang kaki bawah atau ini tuh kayak lower shadow, terus yang ini adalah upper shadow. Nah, terus yang gendut ini itu kayak real body-nya. Nah, asumsinya adalah gini, aku kasih contoh ya. Misalkan dia itu punya kaki. Artinya pada saat eh, titik awal dia masuk, misalkan candle hijau ya, titik awal dia masuk tuh segini. Nah, terus eh, dia itu akan mengalami naik turun dalam jangka waktu tertentu dan ternyata titik terendahnya itu melewati batas opennya dia, titik opennya dia itu akan menjadi kaki, jeder. Nah, makanya di sini dia bilang, di sini misalkan sampai nyentuh ke titik ini adalah dia sebagai titik terendahnya atau Lower low. shadow. Nah, setelah itu misalkan karena kasusnya adalah kayak gini, dia itu mengalami kenaikan nih harganya nih, naik turun naik turun naik turun sampai beberapa sampai di titik ini nih, di high nih. Sampai di titik high dan tiba-tiba ternyata di menit keberapa itu dia turun lagi nih jebret. Dan di sini ternyata close. Akhirnya dia itu punya lower shadow si kaki ini dan upper shadow. Kayak gitu. Nah, sebaliknya, misalkan warnanya merah. Ini kan kita lihat ya, opennya kan di bawah, close-nya kan di atas. Jadi dia punya bar yang warna hijau. Kalau kita sebaliknya, opennya ada di atas, terus close-nya di bawah fix, ini tuh merah. Artinya itu terjadi penurunan. Gimana ceritanya, kenapa bisa begini? Ini kalau aku ceritain ya, ya ini ngarang aja sebenarnya. Cuma kayak ini misalkan open di sini, harga open di menit kesekian tuh di sini. Nah terus wah terjadi fluktuasi nih naik turun naik turun. Terus kayak naik naik nembus sampai sini jeder. Nah terus kayak wah di sini naik turun naik turun naik turun. Terus tiba-tiba ada kenapa-napa langsung jebrot di sini. Nah terus ternyata ada kabar baik akhirnya dia naik. Nah terus akhirnya di sini dia close. Nah jadi perjalanan tuh kayak gitu kurang lebih. Nah akhirnya tuh dia tuh punya lower shadow dan upper shadow. Itu untuk strukturnya ya. Nah, terus wah ini nanti ada teorinya gitu, ada istilah-istilah kayak ada hanging, terus ada hammer. Tujuannya tuh nanti kayak kita belajar ini kayak untuk mengetahui karena itu kalau teknikal itu si apa ya prinsipnya itu semua harga market itu diskon. Jadi kayak misalkan trading itu kayak nggak perlu sama sekali kita pikirin terkait fundamental analisis. Karena yang perlu kita pikirin adalah record dia selama jangka waktu tertentu itu kenaikan penurunannya itu seberapa banyak biar nanti bisa kita analisa menggunakan candle ini gitu ya kayak misalkan di hammer ini kan dia merah-merah terus nih dia artinya kan kalau begini kan dia open di sini dia sempat naik turun terus close di sini nah terus di sini dia dia naik turun terus dia close di sini dan seterusnya kan sampai ternyata dan di sini dia tuh sempat jeblok banget. Nah terus kayak tiba-tiba itu dia melewati dari batas opennya dia yang akhirnya dia ada hijau gitu. Dan ini kalau ada kaki panjang kayak gini itu sebagai apa ya kayak pertanda dia reversal pattern gitu. Nah cuma di sini itu sebenarnya belum kuat banget karena kita nggak tahu di candle berikutnya itu bakal gimana. Kalau candle berikutnya itu terkonfirmasi minimal 2 kayak gini, itu akan fix dia bakal uptrend gitu berikutnya. Makanya nanti tergantung profil risiko kita, apakah kita berani untuk buy di sini, atau di sini, atau di sini. Bayangkan ketika kita beli di sini, ini dengan risiko yang sangat besar, karena kita nggak tahu, bisa jadi tiba-tiba dari sini bisa dibanting lagi kan. Nah, tapi kalau ternyata sebalik, kita bisa dapat capital gain yang lebih besar. Makanya itu ada istilah ya high risk, high return gitu kalau di sini. Begitu. Ya terus ya adalah macam-macam ini istilahnya nanti kayaknya waktunya ini ya nggak cukup ya kalau kita goreng karena ini tuh butuh waktu yang lumayan panjang gitu apalagi eh, kayak perlu aku tampilin ini sih kayak contohnya ini mana sih yang biris harami nah, kayak gitu jadi sebenarnya nama-nama ini nggak harus teman-teman apal tapi kayak polanya aja teman-teman perlu apal gitu kayak gitu sih kurang lebih Oke. Oke. iya gitu
Tuh. Halo Bang, Ah, mau nanya Bang. oh iya, silakan warga lokal. Ya, saya warga lokal dari Kampung Rawabadung. Pengen nanya nih Bang, ada 3 pertanyaan nggak apa-apa? Nggak apa-apa bang, ini Nggak kayaknya apa-apa, kenal nih silakan. suaranya nih kayaknya nih. Iya bang. Umum aja sih ini pertanyaannya, kayak yang pertama, gimana sih ngejaga mental saat berinvestasi? Saat itu entah itu lu floating loss ataupun lu itu floating profit gitu. Terus yang kedua, kira-kira berapa persen sih acuan buat seorang investor itu buat nge-cut loss gitu? Nah, yang terakhir nih, gimana cara menilai perusahaan yang pengen IPO itu bagus atau tidaknya di masa depan? Nah, gitu aja sih Bang. Makasih Oke, Bang. oke. Buat ini ya, pertanyaan pertama dulu ya. Eh, Kapan sih kita itu sih kayaknya pertanyaannya kapan sih intinya kapan sih kita harus take profit atau cut loss ya? Karena tadi berapa persen gitu kan? Ini kan gitu. Nah, cuma kalau dari aku sih biasanya ini sih pas di awal itu kayak udah apa ya? Sebelum kita masuk atau buy suatu emiten tertentu, kayak kita harus udah nge-step juga kapan kita jual gitu. Ini misalkan konsep apa konteksnya adalah trading ya misalkan ya. Untuk dapat angkanya itu gimana, itu nanti ada di technical analysis. Kayak tadi kan sempat aku liatin kayak ada bikin garis-garis gitu kan. Nah, itu sebenarnya nanti bakal nunjukin juga kapan rekomendasi titik buy dan kapan rekomendasi untuk titik sell. Nah, itu nanti juga bakal dilihat apakah tepat di titik tersebut atau kita kasih spare. Nah, spare ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengakomodasi profil risiko kita itu setinggi apa atau serendah apa. Kalau kita profil risikonya lumayan tinggi, kita sangat pemberani gitu, ya kita bisa maksimalkan profit, tapi dengan risiko yang gede juga. Tapi kalau kita apa ya profil risikonya rendah, ya kita main aman aja. Tapi kan yang penting kayak dapet gitu. Dan kita nggak bisa bilang gitu kayak berapa persennya, karena konteks dari setiap apa ya setiap polanya atau kondisi jam tertentu itu bakal beda. Jadi kita nggak bisa ngomong harus sekian persen itu nggak bisa gitu. Atau misalkan kayak mau yang model trading stop gitu, misalkan kita kita set bahwa dari awal oke lah buat cari aman. Misalkan naik itu kita ikutin apa kita ikutin pokoknya 3 bar apa kita ikutin bar-bar naik terus nanti misalkan kita close-nya itu misalkan udah nyampe menembus 3 bar sebelumnya gitu misalkan kita harus close gitu. Tapi kan itu kan artinya dia udah dapat gap-nya kan seberapa. Itu kita agak susah gitu untuk ngomong kayak berapa persennya karena tergantung pakai metode yang mana gitu. Kurang lebih logikanya kayak gitu sih kalau yang udah aku jalanin gitu sekarang. Terus tadi yang pertanyaan kedua terkait apa tadi? Sorry, Bung. Itu tadi cut loss pertanyaan kedua Bang. Oh itu yang pertama tadi? Yang pertama, gimana sih lu ngejaga mental Oh saat iya, berinvestasi? psikologi investment ya. Yes, ini bahasan yang cukup menarik gitu. Karena ini diajarkan nggak bisa dari bacotan. Serius, beneran. Orang yang udah jago sekalipun, yang dia tuh udah dapat gain miliaran, kadang dia juga kayak masih, dia ngomong sendiri kok dia masih greedy kadang-kadang gitu. Karena ya makanya tadi kayak aku sering bolak-balik bilang gitu. Kapan kita harus tahu kapan kita masuk dan kapan kita juga harus keluar, dan kita harus patuhi aturan yang udah kita buat sebelumnya. Nggak boleh kita langgar. Sekali kita ngelanggar, artinya akan ada pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Prinsipnya gitu dulu. Kalau kita sekali aja udah melanggar, iya, misalkan dengan kita melanggar, pada pelanggaran pertama, kita bisa mendapatkan gain yang lebih tinggi, profitnya lebih tinggi. Tapi kita nggak tahu di pelanggaran berikutnya, ada potensi kita, apa ya, kayak terjun lebih dalam gitu. Nah, bayangkan pada saat kita bisa untuk ngejaga emosi kita, ngejaga psikologi kita untuk mengikuti
aturan yang udah kita buat sendiri sebelumnya, walaupun dengan mungkin gain yang dalam tanda kutip biasa-biasa aja, aman-aman aja, tapi kan itu kan kayak jelas gitu kita dapat, dibandingkan dengan tadi misalkan kita banyak melanggar, menurutku itu akan lebih merugikan sih. Dan treatmentnya adalah kalau dari aku itu lebih banyak ke berlatih. Kadang kita memang perlu rasanya ditampar beneran dibandingkan dengan diceritain si ini pernah ditampar begini. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan gitu. Makanya nggak salah juga kalau teman-teman di awal sempat melakukan kesalahan, dan nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa banget. Daripada teman-teman nggak melakukan kesalahan dan teman-teman malah nggak belajar, itu yang salah. Terus tadi pertanyaan terakhir, ini gimana kita bisa melihat perusahaan yang baru IPO, kira-kira next ke depan itu bakal kayak mana gitu kan. Ya, yang jelas sih kalau dari aku, sebenarnya kan aku fundamental nggak terlalu jago banget. Cuma kalau dari logika berpikirnya aja, itu kalau aku sih bakal kayak ngelihat capital mereka itu sekarang kayak seberapa banyak, terus kayak yang mereka share itu bakal berapa, terus kayak dibandingin dengan kompetitor yang sejenis gitu. Kompetitor yang sejenis itu kayak di detik ini itu kondisinya kayak apa. Nah, itu kan kita kayak bakal peer to peer gitu di suatu apa ya, indikator tertentu biar bisa dapat kira-kira nanti angkanya bakal segini nih misalkan. Dan sebenarnya kalau kayak kasus dia baru IPO itu kan entah itu di saham Indonesia atau di kripto itu biasanya banyak banting-bantingan biasanya. Makanya kayak pas kemarin di Bukalapak itu 2 hari pertama dia arak 25% dan ternyata di hari-hari berikutnya dibanting-banting mulu sampai nggak tahu sampai sekarang apa gimana, aku juga nggak ngikutin. Ya itulah risiko kalau kita bermain di titik-titik awal gitu, karena belum terjamin dalam tanda kutip masih banyak informasi yang harus kita validasi lagi ke depannya. Kalau menurutku sih gitu. Dan aku sih biasanya kalau yang begituan baru bisa aku analisa ya sekitar 3 sampai 6 bulan lah performance-nya itu baru kelihatan. Gitu sih. Karena kalau kita analisa yang dari awal itu kan masih asumsi, ya kan, asumsi wah dia akan sama nih dengan perusahaan yang mirip udah ada sebelumnya. Itu kan asumsi kan. Buat ngelihat performance aslinya, ya pada saat memang dia udah real jalan melantai di bursa saham gitu. Kalau itu sih menurutku sih. Oke, udah terjawab jelas ya pertanyaannya dari M. Asrofi, warga lokal. Iya sih. Tapi mau nanya lagi boleh nggak, Bang? Silakan, M. Asrofi, warga lokal. Nggak apa-apa kan ya? Ya, silakan, M. Asrofi, warga lokal. Lalu lupa. Oh ya, kalau menurut lu nih Bang, tadi kan ada di PPTL itu tentang sentimen news ya. Nah, sentimen news itu menurut lu selaras nggak sih sama nilai sahamnya itu, nilai emiten harga sahamnya? Soalnya gue juga ada pengalaman lah sedikit. Cuman lu jawab dulu. Oke. Nanti kita kayaknya perlu ini deh. Perlu bedain antara value dan price. Ya kan? Kalau price itu kan apa yang kita beli, sedangkan kalau value itu kan apa yang kita dapatkan gitu. Kalau beli kan kita kan mengeluarkan uang gitu. Sedangkan kalau value itu apa sih value yang kita terima, apa sih yang kita dapat gitu. Nah, mungkin pertanyaan yang tadi dari Pak Asrofi, ya kan, ini kan udah sepuh-sepuh kan ya, dari Pak Asrofi, ini kayaknya ini deh lebih ke yang value-nya kali ya. Apakah itu akan menurunkan value? Nah, kalau bahasanya secara fundamental, ini menurutku ya, kalau bahasanya secara fundamental, kalau dia ternyata tiba-tiba diserang oleh isu sentimen pasar yang sifatnya dadakan tiba-tiba, itu kalau secara value di detik itu juga itu bagiku ya, menurutku secara value itu masih segitu juga sebenarnya. Cuma price-nya gara-gara ada sentimen pasar dia akhirnya jeblok. Kelihatannya aja itu jeblok. Cuma sebenarnya secara value-nya apa yang kita dapat itu
dia masih tinggi juga gitu misalkan. Makanya tadi perlu kita bedakan antara price sama value sih. Mungkin Asrofi mau sharing gitu, kena jebakan trap di mana gitu ya. Nah ya itu ya nggak pengalaman buruk banget sih. Tapi yang kita tahu ini kan ibaratnya sentimen news bagus bisa bikin nilai saham lu juga naik gitu kan ya. Ibaratnya ambil contoh lah kemarin itu harga emas naik, terus emiten Antam juga naik juga. Iya betul. Nah itu kan selaras ya kan. Iya. Nah cuman gue juga sempet ada pengalaman uh, waktu waktu awal-awal masuk vaksin, ingat gak? Itu kalau nggak salah iya. itu sekitar akhir Desember sampai awal Januari. Nah itu kan yang lagi naik daun itu kan kalau nggak salah ada emiten KF, KF, ya Ina kalau nggak salah, sama satu lagi itu IRA. Nah Iya. itu tiga-tiganya itu saham farmasi, di mana saham itu distributor vaksin lah ibaratnya. Iya. Nah itu kan harusnya dengan sentimen yang kayak gitu kan itu bikin nilai harganya itu naik gitu ya. Nah benar tuh naik ya kan, naik sampai suatu saat di mana ada berita Jokowi bakal divaksin untuk yang pertama, orang pertama Indonesia yang bakal divaksin. Itu otomatis masih bagus dong kita sebagai yang megang. warga biasa lah, warga lokal gitu kan. Iya, iya. Mikirnya itu bakal bagus. Tapi ternyata itu dimanfaatkan oleh ada oknum-oknum di mana dia memanfaatkan euforia dari warga-warga sekitar untuk membuat emiten itu jatuh. Yes. Atau yang bisa disebut tadi auto reject bawah ARB. Dan itu juga nggak berlangsung selama sehari ya. Seperti yang kita tahu, kurang lebih 10 hari kalau nggak salah tuh. Oh, iya. Dan alhamdulillah ARB selama saya 10 hari. Iya, 10 hari. 10 hari nggak bisa lepas, itu nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Nah. Tapi di situ Okay. posisi gue masih floating profit sih. Alhamdulillah pas keluar itu masih floating profit. Nah, cuman ya jadi profitnya juga nggak gede-gede banget. Ya. Nah, itu kan ibaratnya terjadi anomali nggak sih? Sentimen bagus, tapi harganya itu malah anjlok. Nah, itu juga biasanya yang kayak gitu-gitu, yang orang-orang awam itu berpikir hal yang serupa gitu kan pasti bakal beli. Sampai ada orang mungkin bakal yang gue dengar cerita-cerita di internet, ada yang sampai pinjaman online terus ternyata di-ARB-kan sama oknum dan dia terpaksa terlilit utang sampai ada yang nauzubillah min dzalik sampai ada yang mengakhiri hidupnya gitu. Nah itu mungkin bisa dikasih saran-saran aja sih Bang, gimana masukan aja gitu. Itu pengalaman dari gue sih. Nah kalau gue sih gue sih kan masih dikit gitu, jadi kayak ibaratnya masuknya dikit, jadi bukan MM-an lah. Warga lokal mana punya duit. Iya benar. Silakan dijawab Bang. Suka merendah biasanya kalau begini. Iya betul Bang, biasanya suka merendah. udah biasa. Iya, sebenarnya pengalaman dari Asrofi ini ya sangat berharga dan kita bisa lihat bahwa inilah keuntungan dan kerugian adanya sistem ARB dan ARA, auto reject atas dan auto reject bawah. Kasus yang kayak tadi Asrofi itu dia dipermainkan oleh si Cukong. Cukong ini memanfaatkan euforia teman-teman yang ya udah yang dalam tanda kutip investor retail ya. Terus ternyata dibanting lah selama kaget 10 hari itu ternyata ya 10 hari, dan karena dia sampai batas ARB auto reject bawah, akhirnya kita itu nggak ada kesempatan untuk ngejual. Kita nggak bisa ngejual sampai kita dapat titik di mana kita ada kesempatan untuk ngejual gitu dengan harga yang pas itu. Nah ini sebenarnya jadi salah satu kelemahan. Nah beda kayak misalkan di beberapa instrumen tertentu itu kayak tanpa adanya ARA atau HRB, sehingga misalkan dibanting, misalkan jebret langsung mau dibanting langsung 3, tadi kan kayak ARB-nya kan 7% ya, atau 6,9 sekian persen lah biasanya lah. Nah itu
bisa aja kan di emiten di instrumen investasi yang lain kayak contoh misalkan kripto itu kayak bisa langsung dibanting ke 30%, tapi kita juga bisa keluar gitu. Jadi kita bisa langsung minimalisir. Sedangkan kalau yang ini kan kayak tadi Asrofi kita harus nunggu selama 10 hari gitu kan. Kita baru bisa keluar, atau kita sebenarnya nggak tahu kapan kita bisa keluar gitu, karena besoknya jangan-jangan si cukongnya duitnya juga masih ada lagi di situ yang diambil juga gitu, masih ada sisanya, kan kita nggak bisa keluar. Nah kayak gitu. Nah terus tadi sebenarnya yang Asrofi ingin sampaikan ya mungkin terkait ini sih, jangan sampai kita berinvestasi atau kita trading menggunakan uang panas gitu, atau uang yang kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk kita survive, kita makan, kita untuk beli bensin, bla 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 gitu. Jangan sampai kita gunakan uang panas itu. Tapi kita emang harus gunakan uang dingin, di mana uang dingin itu dapat dari alokasi pemasukan teman-teman setiap bulannya, dan dialokasikan sekian persen sesuai dengan profil risiko teman-teman dan target investasi teman-teman itu mau untuk apa. Nah, gunakanlah uang tersebut. Tujuannya apa? Sehingga nanti di suatu saat kalau ternyata saham sedang tidak bersahabat alias lagi dibanting sekacau-kacaunya, itu kita masih bisa bernapas lega dan kita masih bisa hidup gitu. Dan kita masih bisa gunakan analisa awal kita. Misalkan kita gunakan analisa fundamental, harusnya emiten X dalam jangka waktu sekian tahun lagi itu harusnya dia akan di harga sekian gitu valuasinya misalkan. Ya kita masih akan tetap bisa hold itu gitu sesuai dengan prinsip investasi kita awalnya. Dan misalkan memang ternyata udah harus saatnya jual dan misalkan udah kayak terlalu turun banget, terus kita udah nge-start kayak gitu di awal dan kita harus keluar, ya kita harus keluar gitu. Kita sesuaikan aja dengan aturan yang udah kita buat sendiri lah, entah itu basisnya adalah fundamental ataupun technical, kayak gitu sih teman-teman. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, saya beri waktu 10 menit untuk teman-teman yang ingin mau bertanya. Apakah sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, baiklah. Terima kasih kepada pembicara yang sudah hadir pada webinar kali ini. Thank you banget buat Bang Ahmad Rafiq Tufail. Thank you banget Bang karena lo udah datang ke acara ini. Gue sorry banget karena nggak memfasilitasi lo dengan sanggupan gue. Thank you banget. Tapi gue ada sedikit cindera mata buat lo Bang. Dan di sini gue bakal ngasih sertifikat buat lo. Bukan sertifikat ya. Nah ini sertifikat dari KPPM. Silakan terima Bang. Nanti kita email untuk sertifikatnya. Oke. Thank you ya. Oke. Thank you banget Bang. Thank you. Gue yang terima kasih Bang. Pesan-pesan dari Bang Ahmad Rafiq Tufail untuk orang-orang yang belum memulai sahamnya atau belum memulai investasi, tolong mulai aja dulu gitu. Kalau misalkan nggak ada ilmunya, nanti juga bakal ngikutin kok. Dan kalau misalkan teman-teman mau berinvestasi, jangan sampai teman-teman memakai uang panas atau uang yang dipakai gitu. Kalau bisa teman-teman pakai uang yang tidak terpakai, agar ketika nanti ARB atau auto reject bawah, itu teman-teman tidak kaget dengan pasar. Dan segitu saja pesan dari saya. Terima kasih buat Bang Rafiq Tufail, terima kasih buat para peserta yang udah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you semuanya. Izin pamit duluan ya. Ya Bang, thank you Bang. Arif. Ya. Sampai ketemu ya. Ya baik. Terima kasih.